Baik semua. Bagaimana kesan-kesannya dengan materi yang ditampilkan Pak Iwan bahwa fisika itu ternyata tidak sesusah yang kita bayangkan, ya. Fisika itu mengasihkan, ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya. Fisika itu ternyata tidak sesusah yang kita bayangkan. Di materi ini kita akan dipandu oleh Ibu Widyaningrum, ya. Bagaimana pelatihan pembuatan media pembelajaran fisika berbasis sensor dan mikrokontroler, ya. Jadi kalau tadi menggunakan, nah ini bagi adik-adik, teman-teman yang suka bermain elektronika, ya, dengan merakit alat-alat elektronika sederhana, ini akan dipaparkan oleh Bu Widyaningrum. Ya. Silakan Bu Widyaningrum. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Selamat siang adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk ya. Tadi materi dari Pak Iwan kan sudah sangat menarik. Ya. Apakah di sekolah adik-adik sudah banyak ini ada praktek-praktek yang menggunakan alat-alat seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi? Belum. Oh belum, iya. Kalau robotik bagaimana? Robotik udah pernah? Mungkin ada ekskul yang ini belajar tentang apa namanya membuat robot gitu? Belum. Oh belum, ya udah. Kalau di sini kita belajar ya bagaimana cara membuat robot-robot yang sederhana, ya. Baik. Saya akan share materi ya. Jadi materi saya itu mungkin karena materinya banyak dan waktunya sebentar, nanti saya prakteknya tidak di sini gitu karena mungkin adik-adik tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator bahwa rangkaian dari kegiatan ini cukup panjang, ya. Nanti adik-adik akan dikirimkan akun Learning Management System dari Moodle, ya. Nah, mungkin sebelum saya mulai, saya akan coba untuk memperlihatkan. Tadi Pak Moderator sudah sempat ini belum Pak menyampaikan belum bahwa nanti oke ya. Ini sedikit aja saya share ya. Ya, maaf ini karena banyak. Nah, nanti materi-materi yang saya sampaikan saya akan simpan di sini ya, berikut dengan videonya. Tapi berproses ya, langsung hari ini selesai tidak. Nah, jadi bagaimana cara masuk ke apa namanya e-learning dari p2m-unj.id ini? Nanti adik-adik akan dikirimkan akun lewat email. Ini aktif kan ya? Nanti ada petunjuknya juga bagaimana cara mengambil atau mendownload materi yang saya simpan di sini. Kemudian nanti ada juga semacam apa ya, tugas-tugas sederhana ya gitu. Jadi mungkin untuk selama 1 jam nanti akan banyak inian praktek ya, demo sedikit aja, mudah-mudahan internetnya support. Baik, jelas ya ini ya. Jadi nanti materi saya akan saya simpan di sini. Pak Iwan juga sampaikan di si e-learning ini. Nah, akan mencoba screen dari materi. Nah, judul dari yang buat ada bagaimana caranya. Nah, ini.
pelatihan pembuatan media pembelajaran fisika berbasis sensor dan mikrokontroler, ya, untuk siswa atau apa namanya, kalau memungkinkan juga untuk guru-guru di Kabupaten Bogor, ya. Adapun saya dengan ya. Nah, kalau dilihat dari judul panjang, ada pelatihan pembuatan media pembelajaran fisika berbasis sensor dan mikrokontroler. Berarti tools-nya adalah mikrokontroler. Kemudian nanti produknya media pembelajaran fisika. Nah, media pembelajaran itu banyak banget ya. Apa sih media pembelajaran fisika? Iya, ada yang tahu nggak? Halo? Yang bisa jawab? Oh, di mute semua. Coba yang boleh di unmute. Siapa yang mau jawab? Media pembelajaran fisika, kalau polanya ada nggak alat yang dipakai untuk memperagakan materi tentang fisika? Sejauh ini di sekolah saya belum, karena memang ada pembangunan juga kan. Jadi karena corona kita juga nggak bisa praktek dan alatnya nggak ada. Ya. Nah, kalau nggak ada nanti bisa membuat alat-alat yang sederhana gitu ya. Bisa dipakai untuk mengukur, misalkan mengukur laju dari suatu benda, atau bisa juga ketinggian bola yang memantul, begitu ya, banyak sekali. Nah, mudah-mudahan melalui pelatihan ini adik-adik semua bisa mengaplikasikan untuk membuat alat-alat sederhana yang untuk pelajaran fisika di sekolah. Ya. Baik. Mungkin ada yang sering memperhatikan gambar-gambar yang ada di layar saya ini. Ya. Itu gambar apa sih? Ya, ada gambar robot. Ya kan? Ada gambar robot, ini ada gambar satelit. Ini ada gambar pintu bisa ngebuka sendiri. Ini ada gambar rumah yang bisa dikontrol dua HP. Ini ada gambar orang yang tidak usah, atau dia menggunakan fitur autopilot gitu di mobil. Kemudian ini ada level ketinggian air, pengukur level ketinggian air. Terus ini autopilot di pesawat. Ya. Fenomena ini sudah banyak sekali kita lihat di mana-mana gitu ya. Nah, ketika membicarakan ini sensor dan mikrokontroler, maka ya semua alat-alat ini bisa bekerja berdasarkan kedua benda tersebut. Ya. Jadi benda yang tadi saya sebutkan ini, sensor dan mikrokontroler, ya, kalau di pelatihan ini dipakai untuk membuat media pembelajaran fisika, tetapi secara umum sebenarnya sudah digunakan secara luas di berbagai teknologi. Ya. Kemudian mungkin kita juga sering melihat ini. Nah, kalau sekarang kan lagi musim COVID ya, jadi di mana-mana ini ada ini termometer gun, ya. Ini bisa memunculkan suatu angka. Atau kalau di sekolah ini ada ini nih, multimeter digital. Atau mungkin di rumah ada yang punya, bukan ada, pasti banyak ya, untuk mengontrol
massa tubuh kita sedia timbangan digital. Atau mungkin kalau rumah sakit atau di rumah bahkan ada yang juga ini tensimeter digital ya. Ini juga ini mikrometer skrup digital, ini ada jangka sorong digital, kemudian ini ada meter. Meter itu alat untuk mengukur intensitas ya. Kemudian ini ada digital flow meter atau alat ukur laju aliran air gitu ya. Selain itu di sini ada juga ya. Apa sih ini? Ini adalah Tesla meter ya. Tesla meter itu ukur medan magnet. Kalau yang tadi canggih-canggih, di sini ada mikrokontroler dan sensor. Bagaimana dengan di sini? Sama, ini ada ya. Dan ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran bisa ya enggak? Ya, termometer. Oh, ini untuk saya, ini untuk laju aliran massa per sekon, meter kubik per sekon. Untuk panjang, ini untuk apa kalau tensimeter itu? Tekanan ya, tekanan darah. Juga menggunakan yang namanya controller, dan ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk besaran fisika. Jadi memang ya kali sensor dan mikrokontroler itu dengan fisika. Nah, aduh, ini saya nggak tahu ya kuat untuk memainkan video demo, tapi saya akan coba ya. Saya akan coba satu aja, ya berarti nanti aksikan di ini. Bentar ya. Saya akan simpan di Moodle tadi itu. Nah, ini saya coba sebentar. Saya share lagi. Share view. Ini kok nggak kelihatan share-nya ya. Ya. Kelihatan nggak? Belum ya? Belum ya. Oke. Coba sebentar. Oh, ini dia. Nah. Apakah terlihat? Terlihat nggak? Terlihat, Bu, terlihat. Terlihat, Bu. Oke. Ya. Nah, ini kita lihat nih. Nah, lihat ini suatu sebenarnya suatu alat sederhana ya yang menggunakan sensor dan mikrokontroler juga gitu. Nah, sensornya untuk apa? Nah, lihat, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini saya post ya. Sebenarnya banyak videonya, nanti bisa diakses. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini itu ada suatu sensor ya.
ada sensor kelembaban tanah, ya, sensor kelembaban tanah. Ini akan mengukur tanah dan mengkategorikan tanahnya kering atau tidak. Kalau kering berarti kan dia butuh air nih. Nah, di suatu nilai tertentu, kalau memang dia membutuhkan air, maka secara otomatis alat ini akan menyiram atau sejumlah air ke tanah. Nah, ini ya, apa sih yang dipakai di sini? Yang dipakai di sini adalah apa? Kelembaban tanah. Kelembaban tanah itu kan berarti kan fisika bukan itu. Itu kan ada ada alat yang digunakan untuk mengetahui kelembaban. Tahu? Misalnya kita yang tahu barometer gitu ya. Ya, barometer itu kan untuk udara. Ini tanah, berarti ini memang sensornya khusus untuk mengukur tanah. Gitu. Ya. Ini kalau di daerah ini masih berantakan kayak gini ya kan buat sendiri dan itu bisa dipercantik dengan kayak bagus gitu. Ini baru nah gitu. Itu hanya satu contoh aja ya. Satu contoh. Yang lain banyak. Di saya ada banyak video nanti bisa Anda dilihat semua. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, jadi sebelum kita membuat alat yang tadi itu untuk media pembelajaran, ya, kita harus tahu dulu apa itu sensor, apa itu microcontroller. Karena kalau kita nggak tahu, ya gimana cara kita manfaatkannya. Kalau tadi Pak Iwan sudah advance sekali, udah pakai sensor gitu. Nah, sekarang dia harus tahu sensor itu apa. Ada yang tahu sensor apa? Yang tahu? Coba boleh nyalain mic-nya? Boleh di-unmute? Halo? Wah, ini kayaknya lagi pada browsing atau ngantuk ya? Gelombang bukan, Bu? Oh, sensor gelombang. Ada lagi? Kira-kira kalau tadi saya sebutkan, itu menggunakan sensor kelembaban tanah. Ya, untuk mengukur besaran fisika yaitu kelembaban. Gitu kan? Atau tadi ada apa tadi? Alat jangka sorong. Ya, yang menggunakan sensor untuk mengukur panjang. Ya, atau tadi ada lagi nah ini ada ingat enggak ini apa tadi? Ini adalah apa tadi? Teslameter, berarti dia mengukur medan magnet. Medan magnet. Ya, terus kalau di sini ini yang ini kan mengukur Termometer. Mengukur apa? Termometer itu apa? Mengukur suhu. Temperatur. Temperatur. Suhu ya, temperatur. Jadi ini semua pada pakai sensor. Berarti sensor itu apa? Saya nggak Untuk mengukur. Nah, untuk mengukur. Mengukur apa? Adanya perubahan ketika terkena tekanan atau hal lain gitu. Oke. Mengukur perubahan. Perubahan apa? Tadi tekanan. Apakah semua tekanan aja? Enggak. Apa lagi bisa diukur? Mengukur besaran fisika. Oke, sip. Kenapa di fisika? Ya tadi, ini kan tadi ada apa? Mas, temperatur, ya kan? Ya. Medan magnet. Terus, ini apa tadi? Intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Ini tadi ada tekanan. Ini kan tensimeter ya? Tekanan Iya. kan? Tekanan darah. Nah, terus tadi apa nih? Flowmeter. Laju. Flow itu kan aliran ya.
Nah, berarti sensor itu alat untuk mengukur besaran fisika. Tapi apakah fisika? Kebetulan contoh-contohnya besaran fisika. Tapi sebenarnya dia tidak hanya mengukur besaran fisika, melainkan bisa juga kimia, besaran. Kalau biologi itu kan berarti sifat ya, sifat kimia. Nah, sifat kimia bisa diukur pakai. Tapi kalau biologi itu kan berarti ada pertumbuhan, berarti kan panjang atau volume gitu ya. Jadi syaratnya sensor itu dia mengukur besaran fisika, tapi kemudian dia mengkonversikannya menjadi besaran listrik. Ya, jadi besaran listrik. Nah, begini. Jadi ini yang bisa diukur banyak banget. Ya, ini banyak, ini ada magnet, ada kimia, ada radiasi, ada mekanik, ada thermal. Kemudian dia mengubahnya menjadi besaran listrik. Nah, besaran listrik itu apa saja? Kalian tahu besaran listrik itu apa aja? Besaran listrik. Besaran listrik itu kan tegangan, ya kan? Kemudian ada arus listrik, ada tegangan listrik, ada arus listrik. Selain itu juga ada muatan listrik, ada juga resistansi, ya. Kemudian ada juga kapasitansi, gitu. Ada lagi apa? Sudah itu? Ya, jadi bisa merubahnya menjadi tegangan, arus, ini muatan, atau bisa juga ke sifat resistansinya, gitu ya. Nah, itu sensor. Ya, jadi sekarang sudah tahu tuh. Berarti kalau dengar sensor itu adalah alat untuk mengukur besaran, bisa besaran atau input-input, bisa kimia, bisa sifat magnetik, bisa mekanik, bisa thermal, bisa radiasi, kemudian merubahnya menjadi energi listrik atau menjadi besaran listrik, gitu ya. Nggak boleh bingung lagi ya. Nah, ini contoh dari sensor banyak banget ya. Kalau tadi aplikasinya, nah ini, kalau ini contohnya. Selain itu ini, tadi Bapak juga menyebutkan ini kan menggunakan sensor. Sensor itu yang memproduksi dari macam ya. Kita juga sendiri, ya. Tetapi otomatis kalau sensor yang kita buat bisa jadi punya keterbatasan, atau bisa juga kalau di luar tidak ada atau di luar itu belinya mahal sekali, kita bisa bikin, ya. Tapi bikinnya nggak asal. Macam-macam sensor ini ada apa nih? Wah, kalau disebutin macamnya pasti nggak bisa pakai jari tangan sama jari kaki digabungin ya, itu banyak sekali. Ini juga ada, ya. Kalau bisa dilihat di sini ada ini aja, ini ada sensor kecepatan, ada sensor tekanan, kemudian ini ada sensor ultrasonik, ada sensor tekan efek ini ya, ini temperatur, kemudian posisi, dan gitu ya. Ini saya cuplik dua aja nih, ya. Ukuran sensor itu macam-macam ya, dari mulai yang kecil sampai bisa yang besar sekali. Ketika mengerti besaran, misalkan medan bumi, jadi sensornya ukurannya dalam order, ya. Tetapi ketika mengamati benda yang sangat kecil nih, mau mengukur ini laju aliran atau laju alirah gitu ya.
Jadi sensornya hanya bisa mikro, nggak kelihatan. Ya, kenapa bisa dibuat itu ya? Karena sekarang sudah ada teknologi nano. Nah, tadi tuh yang namanya Pak Iwan satu ahlinya membuat benda kecil gitu ya. Nah, kalau ini besar ya, ini saya cuplik ada 2 macam sensor. Satu ini sensor ultra. Yang satunya lagi ini sensor yang bisa dipakai untuk mengukur temperatur dan kelembaban sekaligus, kelembaban udara sekaligus. Nah, kalau kita melihat ini, ya, ini ternyata tuh ada 2 bagian. Nih, lihat nih yang bawah kan ada papan ya, papan yang namanya nih ada papan PCB-nya, di sini juga ada papan PCB. Ya. Nah, sensornya sendiri yang mana? Ya ini sebenarnya ini rangkaian sensornya. Tapi bisa kita bagi jadi 2. Yang satu namanya elemen sensor, yang satu namanya pengolah sinyal. Nah, yang ini nih ada rangkaian elektroniknya, ini namanya pengolah sinyal. Elemen sensornya itu ini. Nah, elemen sensor itu apa? Elemen sensor itu adalah elemen atau suatu bagian di sensor itu yang tersusun atas material yang sangat sensitif terhadap besaran yang akan dideteksi. Ya, misalkan ini sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik berarti kan dia mendeteksi apa sih gelombang ultrasonik kan gelombang yang apa ya? Ada yang ingat gelombang ultrasonik? Gelombang yang berapa? Ada yang tahu gelombang ultrasonik? Ada infra, audio, ultrasonik ya, gitu kan? Di atas Ya. 20. Iya, di atas 20.000 Hz. Ya. Nah, berarti ada elemen yang sangat sensitif. Tadi perubahan gelombang di atas 20.000 Hz. Di sini juga sama. Jadi, kalau ini yang tadi ya, temperatur dan kelembaban. Jadi, sensor selalu mempunyai satu elemen sensor dan pengolah. Gitu ya. Nah, mungkin pernah dengar ada sensor aktuator, ya. Kalau sensor tadi mengubah dari besaran fisika ke listrik, ya. Kalau aktuator kebalikannya, aktuator itu listrik menjadi besaran lain. Contohnya apa nih? Contohnya motor listrik DC. Motor listrik DC ini kan dia dari besaran listrik menjadi ini nih bergerak kan, berputar. Gitu. Nah, aktuator sendiri, ini saya agak cepat ya, aktuator sendiri itu ada beberapa, yaitu ada ini aktuator elektrik, berarti ini mengubah besaran listrik menjadi listrik juga. Nah, ini sebenarnya gerak, tapi gerak translasi gitu ya. Kemudian yang mekanik, yang tadi saya sebutkan tuh mekanik, dia berputar. Kemudian ini hidrolik itu berarti semacam, pernah ini tahu kipas ya? Itu yang pakai apa itu? Yang mengangkat mobil, nah, ya kan? Itu kan dari luas permukaannya bisa menghasilkan gaya yang sama hidrolik. Terus kemudian ada yang pneumatik, ya, itu aktuator. Nah, gabungan antara sensor dan aktuator ini namanya transducer. Ya, mungkin nanti dengar yang namanya transducer. Nah, transducer itu berarti gabungan antara tadi sensor dan aktuator, ya.
Nah, eh, sebuah sensor menjadi bagian dari sistem akuisisi data. Contohnya apa nih? Ini agak rumit ya. Jadi ini kalau misalkan begini, kita membuat media pembelajaran. Nah, maka itu kan nanti akan digabungkan dengan apa? Tadi kan sensor sudah ada pengolah sinyalnya. Ya kan? Kalau misalkan saya menggunakan sensor dari satu, berarti kan sensor pertama, kedua, sensor ketiga itu nanti akan ada yang menyuruh dia untuk mengukur, disuruh lagi sebenarnya hasil pengukurannya itu disimpan, gitu kan? Nah itu contoh kompleksnya tuh seperti itu. Nanti ada sensornya bisa di permukaan, bisa ditanam, gitu kan? Permukaan misalkan apa? Misalkan tadi saya mengukur tanaman gitu ya, tanaman. Saya mengukur temperatur dari ruangan situ. Kemudian saya mengukur kelembaban, maka tadi sebenarnya saya masukkan blok gitu kan. Nah, kemudian saya mengukur intensitas cahaya di sekitar tanaman itu. Berarti kan ini anggap ini tanamannya, kemudian ini tadi ada sensor yang dimasukkan, ini ada mengukur apa? Mengukur kelembaban, sensornya dimasukkan. Terus ada lagi mengukur pH, sensornya dimasukkan begitu ya. Terus mengukur apa lagi? Mengukur intensitas dia taruh di luar gini. Kemudian mengukur temperatur ruang di sekitar tanaman, berarti di luar. Nah, semuanya nanti akan masuk ke dalam sistem nih komputer gitu kan ya. Komputer ini nanti bisa bentuknya mini komputer gitu kan ya. Tapi hasilnya bagaimana? Hasilnya bisa dilihat seperti tadi, dilihat di LCD misalnya. Ini kan LCD nih. Ini LCD, ini LCD, ini LCD, ini LCD, ini LCD. Ya. Tadi saya sudah, ini ada yang namanya komputer di sini. Ya. Jadi kalau ada sensor pasti ada komputer. Nah, komputer tidak selalu bentuknya komputer besar gitu kan. Ya kan? Nah, ini sekarang kita masuk sini. Nah, komputer itu fungsinya sebagai apa sih? Ya. Komputer sebenarnya dia sebagai penghitung kendali gitu kan. Kalau dia ukuran kecil maka disebut sebagai mikro kendali kecil atau mikrokontroler. Nah, ini mungkin pernah lihat ya kalau di pelajaran tentang ini gitu kan, pengenalan teknologi informasi itu kan zaman dulu tuh komputer tuh besar-besar sekali. Ini besar sekali. Nah, ini besar sekali, bisa satu gitu ya. Tapi sekarang ukurannya kecil. Laptop ukurannya kecil gitu. Ya enggak? Ukurannya kecil. Kenapa bisa seperti itu? Karena sistem kendali dari komputer itu bisa dibuat dalam ukuran yang sama seiring dengan kemajuan teknologi material ya. Jadi namanya komputer itu sistem kendalinya itu kan ada mungkin pernah lihat ada yang namanya motherboard gitu, pernah lihat nggak? Pernah tahu nggak kalau misalkan buka PC kemudian di tengah-tengah itu ada chip ya, tulisannya ada Intel Pentium gitu. Iya, ya ada kan? Iya, tahu. Ya, itu sebenarnya otaknya komputer tuh itu, gitu kan ya. prosesor. Iya, prosesornya. Nah, otak komputer itu Prosesor. ya kan? Iya, Bu. Iya. Nah, prosesor. Komputer yang punya prosesor apa lagi? Kurang jelas, patah-patah tadi. Oh, selain komputer,
ya, yang punya prosesor apalagi. Mesin Dengar suara gitu. saya? Apa coba? Mesin Apa gitu ada coba? nggak? Iya, yang setiap hari kalian pegang. HP, Handphone, gadget, HP. handphone. Handphone. Iya, handphone itu pernah kan kalau misalkan prosesornya apa gitu kan? Iya enggak? Iya, Bu, Ya. ada. Iya, itu handphone. Nah, bedanya komputer sama handphone, prosesornya bagaimana? Kapasitas kalau dulu ukurannya kali, tapi kemampuan untuk mengendalikannya kecil, ya. Nah, kalau sekarang ukurannya kecil, tapi kemampuan mengendalikannya sangat besar, ya. Nah, HP dengan komputer kalau ditanya dengan laptop gitu ya, ini prosesornya lebih tinggian yang mana? Ya, saya nggak bilang wah tinggian laptop karena kalau HP mahal juga bisa jadi dia prosesornya Iya, Bu, memiliki tergantung. spek yang tinggi, ya tergantung speknya kan, Iya. ya kan. Laptop juga sama, laptop ada laptop yang memang terbatas kemampuannya dan ada juga yang kemampuannya sangat besar gitu kan. Nah, di dalam suatu komputer itu tadi ada namanya apa? Mikroprosesor. Mikroprosesor di laptop, di HP juga ada mikroprosesor. Itu lah sebagai pengendali dari apa? Dari HP kita. Nah, mikroprosesor itu sebenarnya kalau pernah dengar CPU gitu kan ya? Pernah. Yang dimaksud Pernah, dengan Bu. mikroprosesor itu CPU ini Central Processing Unit, fungsinya sebagai otak dari apa? Komputer, ya, otaknya. Kalau misalkan melihat ada chip, itu namanya mikroprosesor, dan di dalamnya tuh ada ini. Nah, ini sekedar tahu aja ya. Di dalamnya tuh ada 3 komponen ini aja. Nah, si mikroprosesor tadi tidak bisa kerja sendiri. Pernah dengar kan ada ROM, ada RAM gitu kan, ya? Nah, Bu. itu kan, ya. Kemudian Ya. ada untuk menghubungkan dengan perangkat luar, port, input dan output. Nah, kalau ini namanya prosesor, kalau ditambah sama memori dan port, input output, ini namanya sistem mikroprosesor. Ya, jadi ini mikroprosesor itu ini, ya. Tapi kalau sudah digabung memori dan port I/O, ini menjadi sebuah sistem mikroprosesor. Nah, yang dimaksud dengan mikrokontroler itu yang mana? Ya, mikrokontroler itu sama dengan sistem mikroprosesor. Karena di mikrokontroler itu dia memiliki apa tadi nih, ya? Ini mana ya? Nah, ini dia punya CPU atau punya mikroprosesor, punya memori, dan punya input output port atau saluran input output. Makanya kalau adik-adik dengar mikrokontroler, artinya dia sama dengan sistem mikroprosesor. Tapi kalau mikroprosesor itu berarti itu cuman chipnya itu aja. Ya, nah, contoh dari mikroprosesor itu banyak sekali ya. Ini contohnya nih, ada juga yang besar. Nah, jadi mikrokontroler itu apa? Mikrokontroler adalah suatu komputer sebenarnya, tapi ukurannya mikro. Ukurannya kecil dan kemampuannya lebih terbatas dari laptop kita gitu ya. Nah, dia tadi punya apa aja ya? Tadi punya syarat minimum untuk menjadi sebuah RAM, ROM, punya
mikroprosesor dan punya port input dan output. Kemudian semuanya diintegrasikan dalam satu chip. Dipakai untuk apa sih? Untuk sistem kendali dan instrumentasi elektronik. Jadi yang tadi saya perlihatkan, gambar tadi itu yang kelihatannya sangat canggih, ada satelit, ada apa tadi itu, ada autopilot, ada pintu yang bisa buka nutup sendiri, ada robot yang bisa jalan sendiri bawa barang, atau semua yang kita lihat tadi itu otaknya adalah mikrokontroler. Nah, tinggal nanti mikrokontrolernya mau pakai yang mana. Kita maunya yang seperti apa? Nah, keunggulannya apa sih? Keunggulannya pakai mikrokontroler ini, keunggulannya ya mudah. Ya, adik-adik bisa buat suatu alat. Ya. Kemudian harganya juga itu, asalkan yang kita beli bukan spek yang tinggi gitu ya. Nah, ini tadi blok diagramnya seperti ini ya. Ada CPU, kemudian ada memori, ada port input dan timer. Nah, ini bedanya. Jadi kalau mikroprosesornya CPU, controller ini sudah dilengkapi dengan komponen yang lain. Ya, contohnya ini mikrokontroler dikhususkan untuk implementasi kendali, misalkan untuk kendali motor, untuk gerakan dari robot, untuk pengaturan besaran, tekanan, kelembaban, dan seterusnya. Contohnya apa? Contohnya ini adalah contoh, salah satu contoh dari mikrokontroler keluaran APR. Ada yang besar, ada yang kecil-kecil. Ya. Ya, ini jadi kalau seperti ini, ini adalah mikrokontroler. Dia dipakai pengendali. Ya. Di dalamnya ini isinya apa? Dalamnya isinya lumayan rumit. Nah, kalau dibongkar, isinya ya, isinya sebenarnya bukan ini, tapi yang di sini bisa. Ya, ini ada yang namanya ADC. Apa sih ADC itu? Untuk itu tadi, kalau misalnya sensor mau dioperasikan, datanya dibaca, maka dia harus masuk ke ini. Analog to digital converter. Kemudian tadi chipnya tuh yang ini nih. Untuk beroperasi dia perlu rangkaian yang lain, perlu kapasitor, perlu sumber tegangan, perlu resistor gitu kan. Kemudian ribet kan ya, ribet ya. Kalau mau bikin sendiri ribet nih, sendiri dipasang. Nah, tapi kalau misalkan kita mau beli jadi, ya tinggal pilih yang mana gitu. Nah, ini nih kalau yang sudah dirangkai ya. Nah, contohnya seperti ini. Mana mikrokontrolernya? Ini mikrokontrolernya. Ya, terus yang tadi saya bilang komponen elektronik yang ada di ini, adanya ini nih, ini ada satu dayanya, kemudian untuk apa namanya, ada sumber osilasi dari kristal dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi udah tahu ya sensor itu apa, mikrokontroler itu apa, gitu ya. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk berbagai macam. Contohnya tadi yang Pak Iwan sudah jelas. Ya. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa mengoperasikan ini? Ya, mengoperasikan ini kita butuh bantuan laptop. Nah, laptop dihubungkan ke sini itu kan beda, nggak bisa langsung laptop. Misalkan gini, saya
mengeluarkan tulisan halo. Kalau saya nggak pakai aplikasi Google kan dia nggak suara halo, atau saya ngomong halo, laptopnya nulis, bisa nggak? Bisa, asalkan ada Bisa sensor suaranya. ada alat yang lain. Atau misalkan saya pingin dia halo, ada tulisan halo, saya ketik gitu kan. Nah, sekarang bagaimana caranya dari laptop ini ke microcontroller? Berarti kan harus berkomunikasi. Nah, untuk mengenanya perlu yang namanya antar muka. Nah, antar muka ini nanti hubungan antara PC to PC, PC to micro atau micro komputer to micro to micro atau micro gitu ya. Jadi untuk memprogram ini kita perlu tools, yaitu tadi ada komunikasi ya antar muka gitu ya. Nah, antar mukanya tuh gini, antar muka jadi nanti menghubungkan pakai USB. Kalau sekarang sih pakai USB ya, kalau zaman dulu tuh masih USB, jadi harus pakai komunikasi serial gitu ya. Kalau sekarang udah ini nggak usah ya. Salah satu digunakan untuk mengisi ke microcontroller adalah downloader atau programmer. Nah, apa ini? Jadi ya, downloadernya ini nanti akan dari PC ke micro. Jadi nanti kita akan mengetik perintah di PC, kemudian dihubungkan oleh microcontroller. Mikro itu nanti bisa memerintahkan sensor untuk mengambil besaran fisika yang kita kehendaki. Nah, itu untuk yang materi tentang sensor dan microcontroller. Terus udah aja. Nah, kan tadi bahwa kita tadi belum bisa membuat media pembelajaran, kita harus tahu, ya kan? Kita harus tahu dulu apa microcontroller, apa itu sensor, mana cara menyusun bahasa perintah dari microcontroller ke sensor. Itu nanti akan ada di materi selanjutnya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Sudah jelas, Aktuator itu, boleh. Ya. yang aktuator itu kan memindahkan dari besaran listrik ke besaran yang lainnya. Salah satunya itu kan ada besaran pneumatik. Untuk besaran pneumatik sendiri itu maksudnya apa ya, Bu? Pneumatik. Ada yang bisa bantu jawab? Nah, ini 18 orang. Coba yang lain. Apa coba? Nah. Halo. Tadi apa tadi ya, masih ingat tadi macamnya apa aja? Ya. Listrik, kemudian ada Mekanik, kemudian hidrolik sama pneumatik. oh, ini Hidrolik sama pneumatik. tulis nih, hidrolik. Hidrolik sama pneumatik apa coba? Jadi itu salah satunya untuk menghasilkan yang besar, aplikasi di apa namanya, di aktuator ya.
Ada lagi? Ibu mau nanya yang terkait pneumatik. Coba. Mm-mm. Dia nggak bisa Kenapa? nggak ikut. Gimana? Ini kan saya cari barusan pneumatik ini berhubungan dengan udara bertekanan. Nah, Sebentar. maksudnya udara bertekanan tuh gimana, Bu? Saya masih belum paham. Jadi kalau digunakan untuk tadi yang besaran listriknya ya, yang di pneumatik itu bisa digunakan untuk mengontrol atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan tekanan, ya, misalkan katup, nah ya katup, ya, katup udara seperti itu, ya. Tadi kalau yang kedua itu kan tadi apa, gaya gitu, yang hidrolik gitu ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau nanya tentang sensor atau ini? Ya, ini materi yang selanjutnya itu tentang ini, ya. Kelihatan ya ini ya, mikroprosesor dan antarmuka menggunakan. Iya, Bu, ada. Iya. Jadi kalau tadi kita sudah melihat contoh-contoh mikrokontroler dari keluarga AVR, ya, dengan berbagai alat, ya, tadi ada downloader gitu, terus boardnya. Nah, tapi nanti yang kita pakai bukan yang itu, bukan yang pakai yang AVR, tetapi kita akan menggunakan Arduino. Ada yang sudah pernah pakai Arduino? Kenapa pakai Arduino? Karena, nah iya, waktu SMP udah bikin ini loh. Bikin apa coba? Wah, itu sih bikin sensor buat ngedeteksi, itu buat lomba tuh ngedeteksi akselerasi. Oke. Dasar-dasarnya sudah ada ya, mudah-mudahan nanti yang belum pernah pegang di sini nanti bisa belajar. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan modulnya, ya. Nanti video video penggunaannya atau materi untuk Arduino nanti mungkin saya akan rekamkan di Zoom, kalian bisa download di LMS ini ya. Mohon ditunggu saja akunnya. Ada lagi nggak nih? Udah mau jam 3. Adik-adik ada suka main Tamiya nggak? Dulu pas Mana main. itu mobilnya itu bisa digerakkan. Dulu suka. Mempercepat geraknya. Sensor apa yang dipakai di situ? Atau di rumahnya punya AC nggak? Kenapa di remote kalau kepanasan kita turunkan? Temperaturnya jadi berapa? 16 Celcius. Itu temperatur, kalau sudah 16, kenapa kompresornya berhenti? Siapa menghentikan kompresornya? Jadi kan ada perintah suhu, sensor suhunya menangkap
suhunya udah 16, perintah itu dilanjutkan ke rangkaian listrik. Rangkaian listrik diperintahkan untuk mematikan arus ke kompresor. Jadi sensor ini ke depan kita akan banyak. Iya, ya sesuai dengan tadi yang ilustrasi yang di awal tadi kan, bahwa dalam rangka otomatisasi itu semuanya nanti akan pakai sensor. Jadi mau nggak mau itu memang harus tahu sensor dan harus tahu microcontroller. Ya, karena microcontroller itu untuk mengendalikan si sensor tadi. Terus di dalam yang tadi di dalam AC tadi ada microcontrollernya nggak kira-kira? Ada. Ada. Ya. Nggak usah ini deh, nggak usah apa namanya? Nggak usah jauh-jauh. Kalau misalkan kita lihat itu loh lampu yang flip-flop. Sering ya sekarang ya. Lampu seperti Ada lampu di itu ya Bu gitu ya, kan. yang di jalanan yang bisa nulis atau itu neon box itu ya. Lihat banner besar di jalanan yang bisa menampilkan kayak TV besar. Itu TV atau bukan? Nah, bagaimana kok bisa menampilkan gambar? Iya. Kira-kira bagaimana? Tertarik nggak untuk belajar nih ya? Bingung? Bingung tapi tertarik. Ayo dibuka aja. Bingung? Oke. Ya sekarang mic-nya jangan di lagi. Nah, Ya. Di unmute aja. boleh dibuka videonya. Unmute. Boleh di unmute. Ayo di sharingnya ditutup dulu biar kita bisa lihat. Oke. Ya, baik. Sharingnya saya tutup ya. Ya. Nah, ini biar ketahuan yang ngantuk dan yang Ya. tidak. Sepertinya tadi ada Pak Cecep masih join nggak Pak Cecep? Udah enggak kayaknya. Tinggal segini aja, satu layar aja. Udah jam 3. Gimana? Ada yang mau ditanyakan ke Bu Widya? Iya, oke. Silakan dibuka aja, unmute aja. Jadi nanti ya materi-materi yang akan saya berikan itu semuanya ada di LMS dan itu ada project ya, ada project. Mudah-mudahan nanti sempat untuk buat di rumah ya, mudah-mudahan ya. Dan nanti goalnya adalah menghasilkan suatu alat yang bisa dipakai untuk praktik pembelajaran fisika atau di mata pelajaran fisika. Yang sederhana aja. Kayaknya nggak ada lagi yang tanya. Kalau nggak ada, mungkin saya serahkan aja ke Pusi, tapi sebelumnya saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih, Widya. Masuk. Gimana adik-adik? Tadi kita ada 2 topik ya. Tadi Pak Iwa memperlihatkan bagaimana alat-alat praktikum berbasis sensor dengan pembelajaran STEM ya Pak Iwan ya. Kemudian Widya memperlihatkan sensor-sensor yang bisa digunakan dalam mengembangkan alat-alat. Ya. Jadi adik-adik yang minat elektronika, silakan di-explore selama kegiatan 2 minggu ke depan. Itu nanti bisa diskusi melalui LMS kita. Adik-adik mau mengembangkan alat apa misalnya? Apakah sekarang lagi tren-trennya kita termogan? Bagaimana mengembangkan termogan yang ramah lingkungan? Orang kan takut karena warna cahayanya merah,
dikira itu laser. Wah, kepala kita kena laser. Nanti memori kita hilang. Nah, itu salah. Bukan laser. Itu infrared. Ya. Beda. Laser dengan infrared beda. Bagaimana membuat alat ukur suhu ini yang ramah lingkungan? Coba kalau sekarang di sebagian bandara itu tidak lagi menggunakan termogan, tapi kita lewat di koridor tertentu itu langsung terukur suhu kita berapa. Itu bagaimana? Nah, itu bisa dikembangkan. Atau di TV pernah lihat polisi di negara mana ya yang menggunakan helm, yang kayak Robocop. Dia pakai helm, tapi dia bisa lihat temperatur orang ini berapa, ini temperaturnya berapa. Ini orang ini temperaturnya di atas 38, enggak perlu diisolasi, enggaknya orang. Enggak perlu diukur satu-satu. Bagaimana kita kembangkan? Bisa kita kembangkan, ya. Ini tidak ada yang mau bertanya. Masih terakhir ini masih dengan Menteri Pak Iwan tadi pertanyaan yang muncul. Ada yang mau ditanyakan? Saya kasih kesempatan sekali lagi untuk bertanya, adik-adik. Kalau tidak, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Ya, silakan adik-adik nanti akan mendapat email untuk tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini. Apa yang harus dikembangkan, apa tugasnya. Kemudian di email itu adik-adik akan mendapatkan username dan password untuk masuk ke LMS, ya. Kalau kita juga ada alamat LMS kita. Di situ adik-adik bisa mengeksplor beberapa topik, ya. Di kelas sebelah kan kita ada 4 kelompok Zoom-nya hari ini untuk adik-adik semua. Itu bisa dilihat, ya. Nah, adik-adik kalau tertarik ke topik yang lain selain dari sensor, itu bisa berinteraksi juga di situ, ya. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Karena tadi pagi yang membuka Bu Widya. Sekarang untuk kesempatan di ruangan ini, saya minta lagi Bu Widya untuk menutup. Ya. Adik-adik tahu Bu Widya siapa? Bu Widya adalah salah satu korporodi, koordinator Promsudi di UNJ. Beliau adalah koordinator Promsudi Fisika UNJ, ya. Jadi dosen-dosen UNJ yang fisika itu dibawa ke kendali Bu Widya sekarang. Ya. Silakan Bu Widya untuk ditutup pertemuan kita hari ini. Ya, dari saya sebagai moderator sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi, kok dibalikin lagi ke saya gitu ya. Ya alhamdulillah untuk acara hari ini, ya, acara untuk hari ini yang sebenarnya tadi sudah mulai dari jam 8 sampai jam 15 lewat sudah berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang tadi Pak Fauzi sampaikan bahwa sebenarnya acara hari ini itu akan berlanjut hingga 3 minggu ke depan, ya. Melalui apa? Tidak melalui Zoom meeting setiap saat, tetapi melalui learning management system yang nanti masing-masing akan akun lewat email, ya. Jadi adik-adik bisa berdiskusi dengan saya, berdiskusi dengan Pak Iwan atau dengan pembicara yang lain melalui tadi itu, ya. Nanti kalau misalkan yang tertarik ingin dalam materinya Pak Iwan atau materi yang lain, semua sudah kami siapkan di learning management system tadi, ya. Tapi nanti secara bertahap seperti yang Pak Fauzi tadi sudah sampaikan. Nah, dengan akhir sesi
ketiga untuk hari ini, maka acara pada hari ini sudah selesai ya, dan dengan ini resmi saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita lalui hari ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi adik-adik semua, bagi semua peserta P2M Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka videonya dulu semua. Ya. Dapat foto ya. Ya. Dengan gaya manisnya, silakan. Ya, mohon ini ya dibuka, kita akan berfoto. Ya, Pak. Terima kasih semua. Untuk hari ini kita tutup ya. Assalamualaikum. Selamat sore. Dadah. Sehat selalu. Terima kasih. Ketemu lagi insya Allah tanggal 5 September yang akan datang.